Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ahmad Manhuri, mahasiswa Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer. Di video ini saya akan menjelaskan tugas kelompok, yaitu kelompok 2. Saya mengenai implementasi sistem informasi keuangan. Saya mengambil studi kasus pada sebuah warteg untuk melihat bagaimana digitalisasi keuangan dapat membantu usaha mikro berkembang lebih baik. Langsung saja, mari kita masuk ke slide pertama mengenai abstrak dan latar belakang. Sistem informasi keuangan atau bisa disebut dengan SIK adalah subsistem penting dalam sistem informasi manajemen untuk mengelola data dan informasi keuangan secara terstruktur, akurat, dan tepat waktu. Penerapan SIK meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan, meminimalkan kesalahan, mempercepat pelaporan, dan mendukung pengambilan keputusan berbasis data. SIK relevan untuk organisasi kecil dan menengah. Setelah melihat gambaran besarnya, mari kita bedah lebih dalam apa yang sebenarnya melatar belakangi pentingnya topik ini bagi dunia usaha saat ini. Pendahuluan. Pertama, latar belakang. Perkembangan teknologi informasi membawa perubahan signifikan dalam bisnis. Informasi keuangan vital bagi kelangsungan usaha. Banyak organisasi, terutama UKM, masih mengelola keuangan secara manual, menyebabkan risiko kesalahan dan keterlambatan laporan. Yang kedua yaitu solusi SIK. Sistem informasi keuangan mengintegrasikan akuntansi dengan teknologi informasi, mengolah data, transaksi menjadi informasi berguna. Proses pencatatan, pengolahan, dan pelaporan keuangan menjadi lebih sistematis, cepat, dan akurat. Berdasarkan latar belakang tersebut, muncul beberapa pertanyaan mendasar yang menjadi fokus utama dalam penulisan ini, yaitu rumusan masalah dan tujuan. Rumusan masalah yang pertama, apa itu SIK dan karakteristiknya? Yang kedua, apa saja komponen utama SIK? Yang ketiga, bagaimana fungsi dan manfaat SIK? Yang keempat, bagaimana metodologi penerapan SIK? Dan yang terakhir, bagaimana penerapan SIK pada UKM dan dampaknya. Tujuan penulisan ini yaitu menjelaskan pengertian dan karakteristik SIK, menguraikan komponen SIK, menjelaskan fungsi dan manfaat SIK, mendeskripsikan metodologi penerapan SIK, dan yang terakhir memberikan gambaran studi kasus penerapan SIK pada UKM. Tentu saja penelitian ini tidak hanya dibuat untuk menjawab pertanyaan tadi, tetapi juga diharapkan memberikan nilai guna bagi berbagai pihak. Manfaat penulisan ini, yang pertama, manfaat teoretis. Manfaat teoretis menambah wawasan pemahaman akademik mengenai sistem informasi keuangan. Yang kedua, manfaat praktis. Manfaat praktis memberikan gambaran penerapan SIK sebagai referensi bagi pelaku usaha dan organisasi. Dan yang terakhir, yang ketiga, manfaat akademis. Manfaat akademis sebagai bahan rujukan bagi mahasiswa dalam penyusunan tugas dan penelitian. Agar kita memiliki pemahaman yang sama, saya akan memaparkan landasan teori dan konsep-konsep dasar yang mendukung analisis dalam penelitian ini. Tinjauan pustaka. Konsep dasar sistem informasi. Yang pertama,
Sistem informasi adalah komponen yang saling berhubungan untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan mendistribusikan informasi guna mendukung pengambilan keputusan. Yang kedua, pengertian SIG. Subsistem dari sistem informasi manajemen yang menangani pengelolaan data keuangan, mencatat transaksi, mengolah data, dan menghasilkan laporan keuangan. Dan yang terakhir, yang ketiga, karakteristik SIG. Informasi akurat, tepat waktu, mendukung kebutuhan manajemen, memiliki pengendalian internal memadai, dan mudah digunakan. Kita perlu melihat apa saja elemen yang ada di dalam sistem tersebut, sehingga ia bisa menjalankan fungsinya dengan baik. Komponen dan fungsi SIG. Komponen SIG yang pertama, sumber daya manusia. Contohnya staf keuangan dan akuntan. Yang kedua, perangkat keras, contohnya sarana fisik. Yang ketiga, perangkat lunak, yaitu aplikasi pengolahan data. Yang keempat, basis data, yaitu penyimpanan transaksi. Dan yang terakhir, prosedur dan pengendalian data. Fungsi dan manfaat SIG. Yang pertama, mencatat transaksi, mengolah data, menyajikan laporan, mendukung pengendalian internal, meningkatkan efisiensi, mengurangi kesalahan, dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. Lalu, bagaimana saya melakukan penelitian ini? Berikut adalah metode dan cara yang saya gunakan untuk mengumpulkan serta menganalisis data. Metodologi dan penelitian. Yang pertama, jenis dan pendekatan. Penelitian kualitatif deskriptif dengan studi kasus warteg, yaitu menggambarkan pengelolaan keuangan sebelum dan sesudah penerapan SIG. Yang kedua, teknik pengumpulan data. Observasi langsung aktivitas pengelolaan keuangan dan wawancara semi terstruktur dengan pemilik warteg. Dan yang terakhir, yang ketiga, teknik analis data. Jadi teknik analis data kualitatif deskriptif melalui redukasi data, penyajian data, yaitu uraian, naratif, table, dan penarikan kesimpulan. Sekarang kita masuk ke bagian inti, yaitu hasil temuan saya di lapangan mengenai perbandingan kondisi UKM sebelum dan sesudah sistem ini diterapkan. Hasil dan pembahasan. Yang pertama, hasil pembahasan ini gambaran umum objek studi kasus warteg. UMKM kuliner Indonesia berperan penting dalam ekonomi rakyat. Pengelolaan keuangan masih sederhana dan manual, menyebabkan kesulitan dalam mengetahui keuntungan dan mengontrol arus kas. Yang kedua, kondisi sebelum penerapan SIG, pencatatan manual, transaksi tidak terperinci, uang pribadi dan usaha tercampur, sulit menghitung laba atau rugi, arus kas tidak terkontrol, dan pengambilan keputusan terhambat. Dan yang terakhir, yang ketiga, penerapan SIG. Pada studi warteg ini, UKM mulai menerapkan SIG berbasis aplikasi akuntansi sederhana, mencatat transaksi harian, yaitu penjualan, pengeluaran, dan biaya operasional. Sistem menghasilkan laporan laba, rugi, dan arus kas otomatis. Sebagai penutup dari presentasi ini, saya akan menyampaikan poin-poin penting yang mengenai dampak dirasakan serta kesimpulan akhir dari penelitian ini. Dampak dan kesimpulan. Dampak penerapan SIG, pengelolaan keuangan warteg menjadi lebih tertata dan sistematis. Pemilik dapat memantau arus kas real time, menyusun laporan keuangan sederhana, dan mengevaluasi kinerja usaha. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, memisahkan keuangan pribadi dan usaha. Membuka peluang akses, pembiayaan, perencanaan, pengembangan usaha berkelanjutan. Jadi kesimpulannya, SIG sangat penting dalam pengelolaan keuangan, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pada organisasi besar maupun UKM. Sarannya, organisasi dan pelaku usaha diharapkan menerapkan SIG secara bertahap. Pelatihan bagi pengguna agar sistem optimal. Itu tadi penjelasan saya mengenai pentingnya SIG bagi perkembangan unit usaha kecil seperti warteg.
Semoga materi ini bisa memberikan wawasan baru bagi kita semua tentang pentingnya digitalisasi keuangan di segala lini bisnis. Terima kasih sudah menyimak video presentasi ini sampai selesai. Jangan lupa berikan masukan di kolom komentar atau melalui forum diskusi kelas. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In the heart of every bustling warteg, a silent struggle persists. Beyond the delicious aromas lies the complexity of managing finances, trapped in a cycle of manual calculations and uncertainty. But a new dawn is here, introducing a financial information system designed for the modern warteg. Now, every transaction is recorded automatically. Checking profits becomes as simple as a single touch. Embrace the future, streamline your business, digitalize your warteg today.